yang ada dalam tubuh kita ini adalah roh Allah semua. Setiap manusia itu ada roh Allah di dalam dirinya. Gitu Bang. Nah sedangkan kalau saudara mengatakan mungkin ada roh Allah dalam tubuh kami, ya saya larinya mungkin yang ada pada diri Anda itu setan senior yang mengusir juniornya. Contohnya gimana Bang? Setan senior sama junior itu tadi Bang? Ya buktinya Anda bisa mengusir ya, setan yang ada pada orang. Berarti yang ada pada diri Anda itu senior. Kan junior harus tunduk pada seniornya kan? Siap komandan, perintah. Kan begitu. Jadi kalau misalnya setan masuk nih ke orang, jadi nanti kalau misalnya kita ngusir, yang masuk lagi yang lebih senior gitu Bang ya? Bisa jadi. Terus yang kedua yang perlu Anda pahami adalah kalau setan itu sebenarnya tujuannya kan menyesatkan orang tuh, ya kan ya? Iya kan? Ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam, yang selalu ingin diganggu oleh iblis itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu di luar golongan mereka. Tapi kalau dia ada di dalam tubuh orang Kristen, ya dia nggak betah di dalam. Kenapa? Karena itu temannya sendiri. Rumahnya memang di situ. Tapi yang dibilang Edis betul nggak Bang? Edis TV hanya satu nabi yang apa namanya yang dibilang Edis TV, hanya satu nabi yang dirasuki setan kalau nggak salah, roh jahat. Maksudnya? Itu betul nggak? Maksudnya? Ada dalilnya? Maksudnya apa itu? Nah, Nabi Muhammad yang dirasuki roh jahat, itu ada dalilnya nggak Bang? Nabi Muhammad dirasuki di mana itu? Tidak pernah Nabi Muhammad itu dirasuki roh jahat. Kata siapa? Kena sihir maksudnya. Iya, kena sihir maksudnya gitu Bang. Iya. Kalau kena sihir itu beda. Itu bukan berarti dia dirasuki roh jahat. Beda. Kalau yang dirasuki roh jahat itu Paulus. Dia menyebutkan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Itu ada utusan iblis yang kerjanya hanya menggocok Paulus itu sendiri. Itu yang dikatakan dia dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Coba Anda baca. Itu baru betul. Gimana Bang? Bentar. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 nomor 7. 12 nomor 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada iblis dalam tubuh Paulus itu. Gitu. Itu Bang, makanya ajarannya agak rada-rada aneh. Hah? Ada iblis dalam tubuh Paulus. Itulah yang membuat Paulus bisa mendirikan agama Kristen. Karena di dalam tubuhnya ada iblis, utusan iblis yang tinggal di tubuhnya untuk menggocok dia. Jadi Paulus ini suka digocok sama iblis gitu. Tapi ada hal yang ingin, kalau boleh saya pertanyakan, boleh nggak? Iya boleh. Gimana Bang? Karismatik nanti kalau ketemu dengan Yesus sebelum masuk ke pintu surga dan pintu neraka, karismatik akan jumpa Yesus. Dan karismatik akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ketika di bumi
kami bernubuat, bermukjizat dan mengusir setan pakai namamu. Ya. Tapi Yesus mengusir. Kata dia gini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, ketika karismatik itu mengusir setan pakai nama Yesus, kira-kira yang datang membantu karismatik dalam nama Yesus itu siapa? Sampai setannya keluar. Gak bisa jawab aku, Bang. Nah, kalau menurut saya nih ya, Yesus itu sendiri. tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak Karena mengenal ada kalian? kuasa. Yesus Karena di mengatakan dalam nama Yesus ada kuasa. ada kuasa. Betul. Iya. Nah, tapi Yesus pada saat bertemu, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti selama ini yang datang memakai nama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu adalah sang senior untuk mengusir juniornya. Seakan-akan dia mengatakan, keluar. Oh, siap senior. Karena yang datang dalam nama Yesus ini adalah sang senior yang usianya sudah 2000 tahun lebih, sudah tua dia. Ketika Anda ngobatin jemaat, iblis yang ada di dalam itu iblis junior. Yang Anda pakai nama Yesus senior. Iblisnya yang senior ini sudah ada dari abad pertama. Makanya ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti sesuai dengan Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang datang pakai nama Yesus membantu Anda untuk mengobati orang itu adalah iblis. Anda semakin percaya pada Yesus katanya, padahal itu bukan Yesus, itu iblis, supaya Anda jauh dari ajaran yang benar. Itu semakin hari semakin Anda menuhankan Yesus, bukan? Bukankah Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk kaum Farisi, orang jahat saja. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya saudara-saudara kami Kristen itu memperingati hari ketiga kebangkitan Yesus. Sedangkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa tuh? Untuk angkatan jahat. Jadi yang memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga, itu adalah kumpulan orang-orang jahat yang diberi tanda oleh Yesus. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Di mana? Tertulis di mana, Bang? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkitnya anak manusia dari kubur. 12. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan, seperti Yunus ikan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa, Bang? Menurut Yesus, berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk siapa?
Selain tanda Nabi Yunus. Iya, itu tanda untuk siapa itu? Keluar dari perut bumi di hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang Farisi. Disebut sebagai orang angkatan Orang Farisi, Bang. angkatan jahat kan? Ya, angkatan jahat yang tidak setia. Nah, Untuk suatu tanda. nah, itu untuk orang Farisi. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, apa yang dijual oleh orang Farisi ini di luar bangsa Israel? Dia menjual Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga untuk nebus dosa. Padahal itu tanda untuk orang jahat, tapi dijual keluar sebagai keselamatan, penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti karismatik ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya iya dong. Karismatik ini berasal dari mana? Nah, karismatik ini berasal dari mana? Kalau itu silsilahnya saya kurang paham, Bang. Karismatik ini bukan ajaran Yahudi. Karismatik ini berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan tentang kebangkitan. Itulah yang dimaksud menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Karena satu-satunya agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi, itulah karismatik. Turunan daripada Katolik, Protestan, pecahannya semua tuh. Itu fakta, itu real. Karena Yesus tidak pernah ke Indonesia mengajarkan karismatik. Yesus tidak pernah mengajarkan karismatik. Tetapi yang mengajarkan itu adalah ahli Taurat. Orang Farisi yang mengajarkan. Ya karena Yesus datang ke dunia nggak membawa agama deh, Bang. Nah itu dia, makanya saya katakan bahwa karismatik itu dibangun oleh orang Farisi, ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Bukan aku. Jadi kalau di Islam diobatin, keluar setannya, masuk lagi kembali besok, itu dikarenakan karena iblisnya memang mau menyesatkan umat Islam. Tapi kalau di Kristen diobatin, ya pergi aja, cari orang Islam. Karena ngapain lagi masuk di tubuh orang Kristen? Oh sama-sama mau ke neraka kok. Cari yang lain, maka mereka akan keluar masuk di umat Islam. Makanya di umat Islam itu setiap sholat minta, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan lurus. Meskipun jalan lurus itu sudah ada, tetapi iblis senantiasa membuat kami bengkok. Maka kami harus minta lagi jalan lurusnya. Hari ini sholat, begitu keluar dari masjid, sudah bertobat tadi, keluar dari masjid, tiba-tiba ingin bermaksiat lagi. Kenapa? Karena iblis. Kalau di Kristen tidak nyembah Tuhan rutin, tapi mereka tenang-tenang saja dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis tidak mengganggunya lagi. Kenapa enggak diganggu lagi? Lah, sudah satu pasukan kok. Udah satu circle. Coba. Iblis ada enggak perintah Tuhan untuk mereka? Enggak ada. Di Kristen ada enggak perintah Tuhan untuk Kristen? Enggak ada. Semua sudah dibatalkan. Bahkan Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Ya iblis juga begitu. Sama-sama. Tidak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Bahkan mereka mengatakan diri mereka pewaris. Tapi anehnya adalah ketika orang Kristen tidak lagi merasa hamba Tuhan sebab mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, di gereja mereka nyembah siapa coba? Hari Minggu. Bukan hamba Tuhan, tapi mereka tetap menyembah. Kalau orang Kristen tidak lagi hamba Tuhan, tapi hari Minggu faktanya mereka masih beribadah, berarti masih menghamba, itu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan bukan. Berarti itulah yang disebut sibilisis.
yang datang dalam nama Yesus. Iblis yang datang dalam nama Yesus. Itulah yang disembah. Mana perintahnya ibadah minggu? Ada nggak? Nggak ada. Dari Elohim, Tuhannya Yahudi ada? Nggak ada. Dari Yesus? Nggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena bisikan si Kristus palsu yang datang dalam nama Yesus.